lain sebagainya. Itu perkataan orang, sedangkan yang dipahami umat Islam, Injil yang termaktub dalam Al-Quran itu bukan perkataan Lukas, Matius, Markus, Lukas, bukan. Tetapi firman Allah yang Allah sampaikan kepada Nabi Isa, lalu Nabi Isa menyampaikannya kepada orang lain. Itu Injil. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyampaikan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dan Allah lah yang langsung mengajari Nabi Isa Taurat dan Injil. Langsung disampaikan langsung kepada Nabi Isa. Ya, Taurat dan Injil Menyampaikannya begitu. Nah, sedangkan Bible itu bukan Injil. Bible itu perkataan Matius, Markus, Lukas, Paulus, dan itu orang yang ngomong gitu loh, bukan perkataan begini, Allah Pak Ustadz Fafi. Jadi kepada Isa. Itu yang pertama. Tunggu dulu, santai dulu. Saya kan lagi jawab, jangan dipotong. Iya. Nah, santai Pak, santai gitu. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, perbedaan Injil dengan Bible itu, selain Bible itu adalah tulisan banyak orang, yang kedua perbedaannya adalah Injil yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah kitab suci. Maksudnya itu secara apa yang disampaikan benar-benar 100% murni dari Allah. Nggak ada campuran dari tangan orang lain, nggak ada. Jadi misalnya saya membeli sebuah kambing langsung ke pembeli, nggak lewat mediator. Nah, sedangkan Bible itu mediatornya sudah banyak. Lalu disematkan dengan nama Injil. Sebagian orang bilang Matius, Markus, Lukas, sama Yohanes itu adalah Injil kanonik kata mereka. Tapi Injil versi teman-teman Kristen ya, bukan Injil versi kita. Karena Injil versi kita 100% isinya firman Tuhan. Nggak ada campur tangan dari orang lain. Begitu Pak. Jadi isi Al-Quran itu murni semua perkataan Allah gitu loh. Betul. Murni Kalau perkataan Allah itu? Kalau Bible? Ya itu kan kalau abang berbicara tadi tentang misalkan ada Markus, Yohanes, Lukas, Matius, itu mereka itu yang dipanggil Tuhan menjadi murid untuk mengabarkan kabar baik. Jadi Injil itu adalah kabar baik, Bang. Bukan itu pertanyaannya. Enggak, saya mau jelaskan dulu. Abang bilang tadi kok banyak ini ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu Bible itu isinya referensi perkataan orang. Jadi maksudnya itu sudah bahasa orang lain apa langsung bahasa dari Allah? Yes. Itu kan mereka di apa? Murid-murid Yesus itu kan ada 12 itu. Nah, itu yang dipanggil untuk memberitakan firman ke seluruh dunia. Jadi kalau abang tadi berbicara tadi nggak harus lewat manusia, waduh nggak bisa. Jadi ya itulah dia yang dipakai itu, gitu loh. Kayaknya abang nggak nyambung kayaknya. Pertanyaan saya itu, Bible itu yang tertulis itu perkataan orang apa murni? Jadi begini, bedain Bang. Misalnya gini nih. Al-Qur'an itu ya murni firman Allah. Jadi manusia itu cuma nyalin, nggak ada perkataan pribadi, nggak ada, nyalin, cuma nyalin dari firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, langsung copy paste 100%. Copy paste 100%. Itu Al-Qur'an nih. Nah, sedangkan Bible kan enggak tuh. Ada perkataan Matius, perkataan Markus, misal Lukas pernah mengatakan begini, katanya Yesus itu adalah anaknya Yusuf anaknya Eli. Masa ada Tuhan ngomong katanya? Kan gak mungkin. Tuhan ngomong katanya Yesus itu anaknya Yusuf anaknya Eli. Masa Tuhan ngomong katanya? Kan gak mungkin kan? Itu kan berarti itu silsilah Bang. Itu silsilah itu namanya. Jadi keturunan kan jadi silsilah itu. Ya, bukan betul. firman Tuhan itu, perkataan Lukas kan? Oke, aku mau tanya sama abang. Kalau kalau bilang tadi Al-Quran itu adalah murni perkataan Allah, jadi kalau saya mau tanya tentang Al-Fatihah, siapakah yang bertanya itu? Maksudnya tunjukkanlah jalan yang lurus itu siapa? Kalau abang ngomong tadi itu tunjukkanlah, masa Allah mau ngomong tunjukkanlah saya jalan yang lurus? Bukan, Allah itu ngasih satu kalimat agar kita yang baca. Itu Allah merintahkan kita yang baca.
agar kita berdoa. Jadi Allah itu saking dari kasihnya. Jadi begini Mas. Masa Di dalam Allah, Al-Quran, Allah berkata demikian, Bang? iya, saya terangkan ya. Santai Ya, dulu, oke. jangan kejang dulu, santai. Gini, Oke, siap. jadi agama yang pantas disebut dengan agama kasih itu hanya Islam. Yang lain nggak pantas. Kenapa? Masa? Ya, saya buktikan. Agama yang paling pantas menyandang agama kasih itu hanya Islam. Yang lain tidak pantas. Kenapa saya katakan demikian? Kita pertama kali buka Al-Quran, Bang. Pertama kali kita buka Al-Quran, yang tertulis itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha kasih, lagi maha penyayang. Allah memperkenalkan dirinya pertama kali di dalam Al-Quran sebagai sang maha kasih. Maka hanya Islam yang pantas disebut dengan agama kasih. Sedangkan Bible, dari awal sampai akhir, ya, itu hanya beberapa saja, itu pun di tengah yang menerangkan tentang kasih. Allah di awal baru buka Al-Quran, itu sudah menerangkan dirinya maha kasih. Sehingga ketika Allah mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Jadi metode Quran itu begini. Malaikat Jibril membawa kata-kata yang datang dari Allah, lalu ditulis oleh sekretaris Nabi Muhammad agar umat mengungkapkan itu. Jadi Allah itu, saking beliau itu maha kasih, sampai cara berdoa saja kita diajari oleh Allah. Jadi Allah itu ngajari kita cara berdoa. Makanya di Al-Quran ada ayat, inna dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim kepada diri kami banyak dosa ya Allah. Kalau engkau tidak mengampuni kami, maka kami termasuk orang yang rugi. Allah mengajari kita cara berdoa karena Allah maha kasih. Dikasih tahu cara berdoanya. Gini loh caranya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ya Allah, tetapkanlah kami di jalan yang lurus. Begitu, bukan begini. Beda sama Bible. Kalau di dalam Bible, Yesus yang disebut Tuhan saja masih berdoa di tengah malam. Nggak diajari cara doanya bagaimana. Apakah murid-muridnya tahu bagaimana doa Yesus ketika tengah malam itu? Kan nggak tahu. Kalau Allah nggak begitu. Semua praktek doa-doa Nabi ditampilkan dalam Al-Quran sebagai pengajaran bagi umat setelahnya. Begitu, Bang. Begitu ya. Oke, Abang kalau ngomong tadi, ini berbicara di luar ini ya, Bang ya, di luar Al-Quran. Jadi kalau Abang tadi ngomong Islam adalah agama yang kasih, terus kenapa banyak ibadah gitu loh di Indonesia sini banyak dibubarkan, terus mau bikin ibadah itu kayaknya susah banget, izinnya juga seperti gereja kayaknya susah banget. Itu bagaimana, Bang? Maksudnya banyak yang nyerang gereja gitu loh, terus ada banyak lah yang kejadian kemarin itu kalau nggak salah di mana itu. Tapi kok kayak gitu, Bang? Kalau ajaran kasih kok kayak gitu? Iya, itu mohon maaf itu ya. Kan ada itu yang kemarin sempat viral itu kan, Bang. Maksudnya kok sampai ada pembubaran gereja dirusak-rusak itu. Apakah begitu ajaran kasihnya, Bang? Mohon maaf suaranya nggak ada, Bang. Minyak tat. Ini yang nggak kedengeran suaranya, Bang. Agak Saya jelaskan, Bang ya. Oke. Jadi yang pertama, Bang, kita itu bedakan dulu antara ajaran agama dengan oknum, Bang. Kalau Abang membahas oknum, saya bisa menunjukkan pendeta yang cabul itu ratusan bisa. Begitu. Apakah kemudian seperti itu ajaran Yesus? Kan enggak. Gitu loh. Kalau kita sama-sama mencari oknum, maka semua organisasi, jangankan agama terlalu besar untuk dibahas. Oke, berarti itu oknum ya. Selesai berarti, Ya, Bang. organisasi Berarti oknum ya. Tunggu dulu, santai dulu. Jangan kejang-kejang dulu, santai, Bang. Tidak. Iya, santai gitu loh. Saya dan Ustadz Yusuf PI itu bertahun-tahun di pesantren. Saya bertahun-tahun di pesantren. Kita itu ngaji yang namanya kitab fikih, Bang. Kitab fikih di pesantren itu jangankan menghancurkan tempat ibadah orang lain, Bang. Kita ketika berperang nih, ada larangan-larangan yang tertera di dalam Islam untuk tidak boleh dilakukan ketika perang. Satu, membongkar tempat ibadah orang lain. Bayangkan ketika perang, Bang. Di perang saja kita nggak boleh merobohkan tempat ibadah orang lain. Dua, tidak boleh menyakiti wanita.
3, tidak boleh menyakiti anak kecil. 4, tidak boleh orang yang sudah terlalu tua itu disakiti. Itu banyak aturannya. 5, tidak boleh menghancurkan tanaman-tanaman. Makanya dulu Islam kalau perang nih, itu di tengah gurun Sahara, di tengah tempat-tempat yang luas, ada perjanjian, ada surat dulu, ada undangan dulu. Tidak langsung main geruduk-geruduk saja, tidak. Sehingga saya 9 tahun di pesantren. Saya ngaji, Bang, di fikih. Di dalam kitab fikih, di saat berperang saja saya tidak boleh menghancurkan tempat ibadah orang lain, apalagi ketika masa santai, kan begitu. Nah, kalau kita sama-sama membahas oknum, Bang, saya bisa membuktikan hanya dengan klik 2 menit itu berapa banyak pendeta-pendeta yang punya 2 istri selingkuhan. Betapa banyak pendeta yang melakukan cabul, betapa banyak pendeta yang melakukan korupsi dan lain sebagainya. Itu banyak. Apakah kemudian saya akan menjustifikasi Kristen berarti seperti itu? Kan tidak boleh. Gitu ya. Oke, siap. Berarti selesai itu ya, Pak ya? Ya. Itu yang tadi kayaknya Injil itu Abang belum menjelaskan banget gitu loh. Maksudnya disuruh di situ kan mencari Injil itu karena di situ terdapat cahaya dan memang jalan yang lurus, Bang. Itu belum clear banget kayaknya. Saya belum mengerti gitu loh. Lanjut, Ustaz. Ya belum mengerti banget. Iya. Belum mengerti banget kalau Abang tadi jelaskan. Kalau Abang tunjukin Injil itu kan baru saya memahami banget gitu loh. Ada suratnya di mana gitu loh. Injil itu karena kan disuruh di situ Injil itu harus di situ ada petunjuk jalan yang lurus itu. Gitu loh. Tapi Pak Ustadz Wafi tadi belum menyampaikan itu di mana itu surat Injil itu gitu loh. Ya, terima kasih. Jangan aja, Bang, maksudnya ya. gini ya, jangan samakan dengan Bible. Itu beda sekali. Tapi saya mau jelaskan harus di Al-Quran sendiri gitu loh Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, baik. Jadi gini, Bang, saya akan jelaskan pakai Al-Quran ya, teman-teman semuanya. Karena yang diminta izin Ustadz sebentar ya. Saya jawab nanti tambahin. Gini, Bang, yang Anda maksud itu kan ayat ini ya. Al-Maidah ayat 46 nih. Di sini apa dikatakan? Wa qaffayna ala atharihim bi'isa bani Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil ya wa atainahul Injila fihi hudaw wa nur. Yang di dalam Injilnya terdapat ya petunjuk dan cahaya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dan kami iringkan nih jawabannya. Dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikannya kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Oke? Iya. Nah, maka dari itu ya dapat kita lihat kata Allah lagi, wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Dan hendaklah orang-orang yang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Lalu disimpan di mana Injil ini, Bang? Ya, nih. ya. Nah, nih, perhatikan. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Nih, kalau Abang mau cari kebenaran Injil yang sudah tidak tercampur-campur, dan kami telah turunkan Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab yang diturunkan sebelumnya. Oke, jadi Bang, dimaksud Allah karena ayat-ayat dari Injil dan Taurat terdahulu itu sudah diubah-ubah oleh rabi-rabi mereka dan pemuka mereka. Maka kalau Anda mau melihat kemurnian Injil,
Allah tanamkan di dalam Al-Quran ini tentang masalah Nabi Isa, itulah Injil. Tentang cerita Maryam, itulah Injil. Karena gini bang, seperti kita menuangkan air bening, kalau kita campur dengan sebuah zat kimia atau campuran tambahan, maka air beningnya itu tidak bisa kita cari lagi. Jadi Injil itu ajaran Nabi Isa atau wahyu Tuhan kepada Nabi Isa yang diturunkan kepada Nabi Isa, lalu ajarannya itu tersebar. Lepas lenggang dari beberapa waktu Nabi Isa diangkat, kitab itu dirubah-rubah oleh mereka. Salah satunya yang dapat kita lihat sampai terbukti hari ini, kitab Anda bang. Kitab Anda yang terjemahannya saja itu tiap tahun ada revisinya. Maka dari itu tidak bisa lagi dicari aslinya. Jika Anda ingin melihat aslinya, maka lihatlah Al-Quran. Inna hadza lafi suhufil ula. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang utama, suhufi Ibrahim wa Musa. Yang suhufnya ya terdahulu itu sudah diajarkan oleh Abraham dan Musa. Jadi kayak gitu bang. Kalau Anda mau melihat Injil, lihat cerita Nabi Isa di Al-Quran. Contoh. Quran surah yang tadi, Maryam 36. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratum mustaqim. Kata Nabi Isa, ya, sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Apakah ini ada di kitab Anda? Ternyata ada bang, di kitab Anda. Yes. Di Lukas 4 nomor 8. Kata Yesus, sembahlah Allah, kepada Dia saja engkau berbakti. Maka kalau ada verifikasinya melalui Al-Quran, itulah Injil. Lukas 4 nomor 8, Yesus menyuruh menyembah Allah. Maryam 36, Yesus atau Nabi Isa menyuruh menyembah Allah. Maka kami akui itu adalah datangnya dari Tuhan. Datangnya kebenaran dari yang diajarkan oleh Nabi Isa atau Yesus. Gitu, tolak ukurnya adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran memverifikasi gitu, bahwa betul Nabi Isa itu diutus untuk Israel, lalu tertera juga di kitab Anda, maka kami akui itu kebenaran. Kalau yang memverifikasi adalah Al-Quran. Jadi nggak bisa dicari fisiknya bang, karena udah bercampur. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim, thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka mengatakan ini dari Allah untuk mengambil keuntungan yang sedikit. Mungkin seperti itu bang. Ya. Kalau Silakan Ustaz. Iya, boleh saya tanggapi sebentar Pak. Tadi Pak Ustadz bilang fisiknya tidak bisa dicari, berarti nggak bisa sah itu dong Pak Ustadz. Terus nggak bisa sah dong kalau misalkan fisiknya nggak ada, bagaimana kita mau jelaskan kalau memang itu nggak ada. Terus yang kedua Pak Ustadz tadi bilang itu apa tadi, Alkitab sudah diubah-ubah, bagaimana? Sedangkan Islam ini baru ada di abad ke-6, sedangkan Kristen itu sudah ada dari ajaran Alkitab itu, kitab Taurat, dan kitab Taurat itu sudah ada dari abad pertama. Sedangkan Islam baru ada dari abad ke-6. Bagaimana Pak Ustadz bilang seperti itu gitu loh. Terus siapa yang mengubah-ubah? Tolong Pak Ustadz jelaskan siapa yang mengubah-ubah itu. Kitab itu. Sebentar bang. Iya. Ustadz, alafu Ustadz, saya kalau ambil kita, pakai kayaknya pakai dalil, pakai omongan nggak bisa, pakai harus wader. Bentar bang. Enggak begini Pak Ustadz. Saya jelaskan dulu. Jadi kalau kita mau ngomong sesuatu yang enggak ada buktinya siapa yang mengubah-ubah. Ya iya, paham gitu saya paham. Iya. Makanya saya ngomong sama Ustadz Wafi, Ustadz coba dilayani dulu, saya ambil ini aja, pakai wadrib lahum masalan. Gitu. Yeah. Saya ambil dulu ininya, alat-alatnya. Oke. Ya, biar dia paham gitu. Oke. Gini bang, mengabarkan sesuatu ya pernah ada, itu tidak kemudian kita harus membuktikan fisik. Karena gini, Allah itu mengabarkan dulu Nabi Isa, bayangkan sekarang dengan zaman Nabi Isa itu sudah berapa ribu tahun, kan tanggal 1 Masehi berarti. Nah, misalnya kalau Anda mengatakan bahwa
Islam berbohong ketika mengabarkan ada Injil, lalu ternyata Injilnya tidak bisa dijelaskan secara fisik. Nah, itu sebenarnya bisa kita balik nanti. Bisa kita balik. Loh, kalau saya minta kepada abang manuskrip asli Injil Yesus, kan sama-sama nggak ada, Pak. Apakah itu kemudian Anda Markus. akan mengatakan Bible itu palsu? Nah, sehingga gini, Bang, cara pikir abang itu yang harus dibenahi. Jadi begini, ketika Tuhan mengabarkan bahwa dulu pernah ada kitab suci yang dipegang oleh seorang nabi, namanya Nabi Isa. Ada Taurat, namanya Nabi Musa. Ada Zabur, namanya Nabi Daud, atau kata abang Mazmur. Nah, apakah kemudian ketika kita tidak bisa membuktikan fisiknya itu langsung kita diklaim bohong? Oh enggak, berarti Mazmur di abang bohong juga berarti. Karena itu disematkan kepada Daud juga. Saya minta misalnya, mana fisik aslinya yang dimiliki oleh Daud Mazmurnya? Bisa abang membuktikan itu? Kan nggak bisa. Apakah kemudian Bible palsu? Apakah Bible palsu berarti? Kan nggak gitu cara berpikirnya, Bang. Jadi kabar dari Tuhan itu kita serap. Karena di dalam Bible itu ada ajaran begini, Bang. Kalau kamu melihat sebuah ajaran, maka lihatlah buahnya. Maka lihatlah buahnya. Kalau buahnya baik, berarti akarnya pun baik. Kan seperti itu. Kalau sama-sama minta fisik, Bang, oke lah, anggaplah Injil saya tidak punya Injil asli. Saya tidak punya. Saya nggak punya Taurat. Saya minta sekarang Taurat asli milik Musa. Fisiknya mana? Sama-sama nggak bisa kan? Sama-sama nggak bisa. Apakah saya akan mengatakan perjanjian lama milik Anda itu palsu? Kan nggak gitu, Bang. Jadi kabar dari Tuhan itu kita serap dulu. Ajarannya apa? Buahnya apa? Kalau bertentangan dengan norma akal manusia, bertentangan dengan kabar yang pasti ada kebenarannya, baru kita kritik, kok bisa begini? Katanya kabar dari Tuhan, kok ajarannya begini? Nah, itu boleh dikritik. Tapi kalau sama-sama minta fisik, Bang, saya sekarang minta fisiknya, Torah Musa yang asli, minta kepada abang, kan sama-sama nggak ada, Bang. Mazmur milik Daud yang asli, mana, Bang? Apakah berarti Mazmur palsu di dalam kitab abang itu? Enggak gitu. Gitu loh, Bang. Kalau abang bilang ngomong apa namanya yang aslinya itu ada di Israel sana, Pak Ustadz Wafi. Kalau abang mana coba buktikan. Kan internet ada sekarang kan. Iya, maksudnya Ya, coba dibuka. kitab-kitabnya itu Ditampilkan ada di Israel semua. Jadi Jangan hanya terjemahan kata-kata ada di Israel tapi tidak bisa membuktikan. Coba buktikan mana? ya aslinya itu ya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Internet kan pasti lengkap kan? Di internet kan ada tuh kan, ditunjukin kan. Coba saya pengen tahu aslinya mana. Coba. Ya itu yang kami pakai, yaitu Alkitab yang sekarang kita pakai. Itu aslinya. Itu asli. Kan? Cuma itu kan diterjemahkan. Aslinya kan. Bingung. Kalau aslinya. sama abang ini kan tidak ada gitu loh. Maksudnya fisik apa itu? Iya, kalau apa sih abang arti bisa Injil? nunjukin fisiknya, kita buka, kita samakan dengan Mazmur di Pak kitab Ustadz abang. Wafi ngerti nggak maksudnya apa arti Injil itu sebenarnya? Injil artinya Nah, sumber dari artinya segala apa? hukum, sumber dari hukum. Bukan, itu adalah kabar baik. Oke, kita Injil itu adalah diskusi kabar sekarang ya. Kita baik. diskusi ya. Iya, ini sudah Ayo diskusi coba dari buktikan tadi. data Anda bahwa Injil itu kabar baik. Coba buktikan. Buktikan. Iya? Buktikan datanya mana kalau Injil artinya kabar baik. Coba buktikan. Iya, kabar baik memang dia. Iya, buktikan mana datanya Anwar Wahid. Maksudnya tampilkan ke layar gitu, Iya, Bang. ketampilkan Oh, layar. kalau Buktinya Anda mana? Aku nggak ada ini soalnya nggak ada yang saya pegang di sini. HP cuma satu, jadi saya nggak bisa buka. Enggak, ya cuma Itu kalau cuma maksudnya. ngomong saya juga bisa, Bang. Kalau cuma ngomong saya cuma bisa. Saya akan membuktikan bahwa asal kata evangelion dari kata Yunani lalu diterapkan kepada Injil itu adalah salah fatal, Bang. Injil itu bukan dari kata evangelion yang berarti Yunani. Kita akan membahas bahasa teks aslinya kalau Abang bisa. Abang bisa Yunani? Saya tidak memahami kalau bahasa Yunani atau apa. Saya memang nggak Kalau paham. nggak bisa Yunani jangan diskusi itu. Cari Kalau saya tema sih lain aja. berpegang pada kitab yang saya percayakan, karena saya percaya Iya. itu Kalau adalah Abang nggak terjemahan bisa bahasa dari Yunani, kitab jangan. original gitu loh. Ya. Nah, itu Jangan bahas diambil tema dari ini, kitab Bang. original. Abang, saya nggak tega nanti abangnya nggak mampu menjelaskan. Makanya kalau mau nyari tema yang mudah-mudah saja. Jangan
ke bahasa teks asli. Kalau bahasa teks asli, abang berhadapan dengan saya, abang nggak akan bisa. Karena apa? Saya mempelajari arti makna Injil itu dari berbagai bahasa, bang. Jadi kalau abang cuma bisa mengatakan Injil kabar baik, tapi abang nggak bisa menunjukkan data, abang nggak bisa Yunani, ya mohon maaf bang, abang berarti bukan kelas saya untuk berdiskusi tentang itu, begitu. Itulah salah satu kesombongan dari Pak Ustadz, maksudnya merendahkan saya justru orang. kasihan bang, Itulah kalau saya bantai kasih. abang sekarang dengan Yunani, Itulah abang salah satu Pak tambah Ustadz parah bilang nanti. tadi kan ajaran kasih. Itulah salah satu kesombongan, Pak. Tapi Bang, itu salah satu kesombongan. Ya, sombong itu tidak menerima kebenaran. Itu sombong bang. Merendahkan Gini orang aja. itu salah satu adalah Saya ajaran. minta data di dalam Bible. Saya punya datanya hadis sahih. Di dalam Bible sombong itu apa bang? Definisinya? Tinggi hati, orang yang tinggi hati, ya itulah. Mana tinggi ayatnya? hati. Ayatnya, sebutin ayatnya. Itu kalau nggak salah di apa ya? Di Amsal dia. Kalau nggak Jadi, salah. iya. Buka, bang. itu Jangan bunyinya cuma seperti ngomong, ini. Jangan cuma ngomong. Buktikan kalau ajaran Anda benar itu jangan cuma Tunggu ngomong. saja. Buktikan ayat berapa, Amsal berapa. Tunggu ya. Saya cari ya ayatnya ya. Jangan jangan karena abang nggak tahu, nggak belajar, lalu menuduh kita yang sudah belajar, jangan. Karena abang, saya kan bilang, saya kasihan sama abang. Kalau sampai bahas bahasa Yunani, abang akan tambah kelihatan kalau nggak bisa apa-apa gitu loh. Karena saya kasihan, saya ini ajaran kasih bang, maka saya biarkan abang cari tema yang lain. Kalau saya sombong, saya hancurkan abang di tema Yunani tadi. Saya sudah tahu nih abang nggak bisa Yunani nih, saya bikin abang tambah bingung Yunaninya nanti. Iya, kalau saya bahasa Yunani nggak paham, Bang. Begitu. Ya. Itu terdapat di Amsal, Bang. Amsal 14 ayat 12. Baca bang. Tunggu sebentar ya. Amsal Amsal 14 ayat yang ke-12. Coba dibaca bang. Pinjam. Oh, sorry. Oh, sorry, salah. Tunggu sebentar ya. Saya lupa ayat. Oke. Ya, selama abangnya nyari ya teman-teman semuanya. Kita di sini ya sama Ustadz Wafi tidak memandang perbedaannya. Tadi ada yang tulis Ustadz, kenapa berteman dengan pembela mendahului kehancuran. Ingat itu Pak Ustaz. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi Pak Ustaz tadi ngomong ke saya, oh kamu bukan level saya atau itu adalah salah satu kesombongan. Tapi ingat itu Pak Ustaz, tinggi hati mendahului kehancuran. Jadi kerendahan hati mendahului kehormatan. Itu. Jadi saya bukan ngomong asal ngomong gitu loh. Suara Pak Ustadz nggak kedengaran. Nggak ada nih. Pak, mic-nya. Nggak ada suara Pak Ustadz. Yang saya minta itu definisinya, bukan penafsiran dari Bapak seperti itu, bukan definisi. Definisi kata sombong apa? Kalau di Islam ada lengkap.
Gitu loh. Ya kesombongan ya orang yang tinggi hati Pak Ustadz. Orang yang tinggi hati, sombong. Ah, Maksudnya Bapak yang kan tadi Bapak bilang Bapak tidak bisa Yunani. Saya mengatakan ya sudah cari tema yang lain. Sombongnya di mana? ya Pak Ustadz tadi bilang sama saya, kamu bukan ibarat kata karena nggak bisa ini jadi kamu bukan level saya, bukan bagaimana lah tadi bilang begitu kan? Kamu bukan Ada anak baru belum belajar baca, Pak. Ada anak baru belajar baca, menantang dosen biologi untuk berbicara biologi. Ini yang sombong yang mana berarti? Tapi Coba, ada perkataan anak kelas 2 SD sok-sok tahu tentang ilmu biologi, menantang ya, mau ngajak ngomong dosen biologi. Ini yang sombong yang mana berarti? Ya kayaknya saya dari tadi nggak ada kesombongan, nggak ada saya. Anda dengan tegas mengatakan Injil artinya kabar baik. Saya minta datanya. Datanya mana, Pak? Bapak tidak bisa nampilin data katanya. Oh ya sudah. Saya tanya kepada Bapak. Bapak bisa bahasa Yunani? Enggak Oh bisa saya juga. nggak bisa karena saya kan Ya sudah, percaya jangan sesuai pakai dengan tema Alkitab ini, yang saya karena baca. saya Pak Ustadz. saya Ya. kondisinya sudah belajar 5 tahun. Bapaknya belum tahu, kayak kita alih tema yang lain. Kalau Bapak memaksakan tema Injil berarti kabar baik dengan saya yang sudah belajar, ini yang sombong yang mana? Bapak yang ngajak ngomong ini atau saya yang mengarahkan kepada tema yang lain? Bukan You begitu understand? tadi perkataan Pak Ustadz itu bukan begitu tadi. Maksudnya Ya sudah, kalau memang kita mau Iya. ngobrol ini, ayo saya layani. Iya. Saya layani sekarang. Coba tunjukkan satu data, kata evangelion itu langsung diartikan kabar baik dari perkataan Injil, diserap dari Injil. Coba buktikan datanya, coba. begini loh, kabar baik itu maksudnya begini tentang Pak, kedatangan jangan, Yesus saya Kristus tidak itu. butuh penjelasan Anda, saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh data dulu, baru terangkan datanya. Kalau cuma ngomong, Pak, maaf Pak, kalau cuma ngomong, anak SD bisa. Anak SD bisa, Pak. Tidak perlu kita jauh-jauh ngomong Injil, Taurat, Tausa. Anak SD bisa, Pak. Kabar Gitu loh. baik itu isinya yaitu Sampaikan datanya mana? Oke, yang terdapat di Markus, Lukas, Matius itulah kabar baik semuanya. Itu kabar baik, Bang. Orang ini. Pak, kata Injil yang artinya kabar baik itu ngambil datanya di mana, Solahuddin Wahid? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu adalah kabar, itu adalah Injil ya. Saya kasih tahu ya. Astagfirullah, ini Dengar dulu. apa dengar sih dulu. anjir? Injil itu adalah Injil. Di dalam itu terdapat kabar baik. Itulah Injil. Paham nggak? Apa sih? Apa sih? Bagaimana? Kabar baik Nggak yang ngerti di dalam ya, Ustaz. Injil itulah kabar baik. Injil itu diambil dari kata apa? Coba. Udah nggak nyambung ini Pak Ustadz. Udah nggak nyambung. Arti dari kabar baik Injil itu yang diambil dari terdapat kata di apa? dalam Kan Injil. Alif, nun, jim, ya, lam. Injilun. Diambil dari kata apa? Oh saya nggak tahu kalau begitu Pak Ustadz. Maksud saya itu Di kebenaran. dengar dulu. Arti katanya Kabar aja baik dia yang nggak tahu gitu loh. iya. Ya tapi arti Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik itu terdapat di dalam Markus, Lukas. Itulah isinya. Kabar baik Iyalah, tentang Bang. Injil. Ya, itulah Injil. Markus, Lukas, Yohanes, Matius. Itulah Injil. Artinya kabar baik. Yang isinya di dalam itulah kabar baik. Bahasa apa yang mau Injil? ditanya? Injil itu bahasa apa? Itu Bahasa saya Madura. saya kurang paham ya tentang itu ya. Ya. Bahasa Madura. Oke. Kalau Lanjut, Bapak mau Ustaz. tanya Injil ya itu sama kami ada, tapi kan itu yang saya tanya sama kalian itu Injil kalian mana itu doang. Ini Ustadz, Iya. saya kasih analogi aja sedikit dia Ustadz ya. Sedikit Injil. Disuruh itu kan harus ke Injil, cari Injil, di situ terdapat kabar. Cahaya. Bang, Iya. Bang, saya akan tunjukkan Injilnya dengan satu syarat. Anda bisa menjawab pertanyaan saya ya. Ada tulisan Injilnya. Begitu. Baik, Boleh, baik gini. Saya akan sediakan sebuah analogi Oke, atau oke. perumpamaan untuk Oke, Anda paham, ya. paham. Kalau Anda dapat menjawab perumpamaan ini, saya akan tunjukkan Injil yang asli. Oke. Bang, ini air putih kan? Ya, Yes. betul.
air bening yang diisi gelas, tidak bercampur apa-apa, asli bening, betul? Ya. Nah, kata Al-Quran, Injil itu telah bercampur dan berubah-ubah dari zaman ke zaman. Kalau nya bercampur, ibaratnya saya campur nih, ya air putihnya dengan ini nih. Sekarang Anda menuntut yang aslinya, kata Anda, menuntut yang beningnya. Coba tolong carikan yang bening tadi di mana. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa seperti Nggak itu. bisa seperti Nggak bisa. itu katanya. Nggak bisa. Makanya bang, ya saya katakan tadi air bening saya tunjukkan ke Anda. Tuh Injil asli. Kata Al-Quran berubah-ubah dan dicampur. Maka saya campur dengan ini. Warna airnya berubah. Sekarang Nggak kalau bisa. Anda menuntut carikan fisik yang asli, saya tuntut Anda carikan air bening yang asli. Kalau berbicara Injil bukan seperti wadah seperti itu yang Anda sampaikan. Lah, Ustaz. saya Nggak bisa. menganalogikan biar Anda Nggak paham bisa, gitu. nggak bisa. Jadi Kalau jadi kita yang itu kan ada namanya 4 Injil itu kitab Injil. ajaran. Kita ada 4 kitab Injil. Markus, Itu bukan Matius, Lukas, Injil, Yohanes. Bang. Bukan Injil yang itu Nah, Bible itu namanya. Itu menurut Anda. Itu menurut Anda bukan Injil, tapi ke kami Injil. Itu menurut Anda. Makanya kan coba Anda cerna yang saya katakan tadi, yang saya analogikan sampai Nggak bisa, saya nggak bisa membuat seperti sebuah itu. permasalahan. Kalau Anda ngotot nggak bisa, tolong bantahannya mana? Apanya yang mau Bisakah Anda dibantah? Apanya mau dibantah? Tadi saya menunjukkan air bening, betul? Ya. Air bening itu telah bercampur. Air bening itu kita anggap Injil asli yang tidak bercampur. Kata Al-Quran kami, Injil itu telah bercampur-campur. Lalu saya campur dengan ini. Ini jadi airnya. Ya sudahlah. Itu kalau memang pemahaman. Sekarang bentar dulu. Sekarang saya minta cari kepada Anda, air beningnya mana? Tolong dicarikan. Ya sudah, kalau itu memang pemahaman di kita Pak Ustadz, ya nggak masalah. Nggak masalah. Oke Lanjut, lah, Tat. nggak Silakan, apa-apa. Tat. Nggak apa-apa lah, terserah. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Oke. Aduh. Kayak gimana lagi? Aduh, biarin aja Tat. Tadi kita nggak sempat nanya lah, Tat. Kenapa langsung dikasih terjun bebas dia? Dia nanya aja salah gitu loh. Apalagi ditanya. Oke, kita naikin lagi Nanya aja lainnya. salah dia. Ya Allah, kok bisa ya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Pak Ustadz. Kalau orang Islam Kristen, Pak. mengikuti caranya sendiri, tak payah panjang-panjang lah debat dia Pak Ustadz. Sebab dia melakukan, dia punya cara sendiri lah Pak Ustadz. Siapa yang mengikuti Pak Ustadz, itulah tetap diikuti sama Pak Ustadz lah. Tapi kalau macam orang tadi itu Pak Ustadz, dia tak mungkin mengikuti cara-cara orang Islam lah. Oke, Maaf ya, itu maaf aja ya Bang. Pak Ustadz. Maaf ya. Ya, baik. Nah, oke. Kita cari kawan Assalamualaikum, yang Ustadz. mau naik dulu ya. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ustadz Wafi dia gatal tangannya dia. Halo, selamat malam. Selamat malam, Tony. Halo, malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, mau sekali di tempat Anda, Bang. Tolong di ini dulu, Bang. Ada orang ngaji itu, nggak bisa dengar suara Anda saya. Oke, ya. Dia Yang Kristen. Dia nanya aja salah, apalagi menjelaskan. Itu nanya aja salah dia. Halo, selamat malam.
inilah ekstra sabar ini Ustaz. Kayaknya Salesius mau bawa data yang kemarin nih Ustaz. Salesius tuh. Ilham dari Yohanes tuh. Mic-nya Tat. Oh, ilham dari Yohanes. Ilham yang kepada Yohanes tuh. Tuntut datanya, mana dia? Halo. Ya, Pak Ustadz. Selamat malam, Pak Ustadz. Malam. Kenapa di tempat gelap-gelap kayak gitu? Bentar, Pak Ustadz ya. Pengikut Paulus nih botak. Selamat malam, Pak Ustadz. Pasti. Aduh, gimana kabar Pak Ustadz? Persiapan puasa besok ya Pak Ustadz ya? Benar. Oke, Pak Ustadz. Tadi gini Pak Ustadz, sebelum utang saya dibayar ya, saya ingin apa ya? Analogi yang dibawa oleh Ustadz Supi tadi ya tentang air bening sama apa itu tadi ya, sama Esther Jones kalau nggak salah ya. Saya mau tanya gini Pak Ustadz, ya, saya mau tanya gini, airnya itu diambil dari mana Pak Ustadz? Nah, itu kan air memang diambil, artinya Ya, bening diambil tanpa dari campuran. itu kan air itu kan di dalam gelas toh. Yang Pak Ustadz Ya bawa iya, tadi kan air dalam gelas. ya jelas lagi nih, air itu saya ambil dari sumber. Iya, udah. iya, saya tanya airnya itu ambil dari mana? Dari sumber, udah. Oh, dari sumber kan? Berarti kan ada sumbernya. Ya ada sumbernya. Berarti kan aslinya air itu kan ada di sumber tuh. Iya, dari sumbernya. Iya. Betul. Benar. Makanya nih kan dari sumber saya contohin ambil sampel kan gitu. Iya, artinya kan terus? air ya. Ketika Pak Ustadz bertanya air yang dari dalam gelas mana yang aslinya, itu jelas aslinya ya ada di sumber. Ya memang dari sumber aslinya. Iya. Kalau Ya, iya, air betul. yang ada di dalam gelas terus dicampur ekstra itu bukan air asli lagi. Iya betul. Iya. Apa masalahnya? Ya artinya air yang aslinya ada di sumber kan begitu tuh. Iya betul. Benar berarti. Makanya kitab kalian tidak bisa dicari lagi. Karena yang aslinya itu yang mengetahui hanya sumbernya, yaitu Ya. Tuhan semesta alam yang mengutus Yesus. Nah kalau mau tahu ya yang aslinya bagaimana sumbernya itu mengatakan di dalam Al-Quran. Itu maksudnya. Oh, keliru loh Pak Ustadz. Kalau Pak Ustadz Bukan keliru, jelasnya memang itu- kayak gitu tadi. Kalau Pak Ustadz menjelaskan yang aslinya ada di Al-Quran, menurut saya itu keliru. Ya, Menurut Al-Quran Anda. itu, ya, Al-Quran itu kan kemarin kita sudah diskusi Pak Ustadz ya tentang Pak Nggak Ustadz usah, mengatakan. gini aja, nggak usah muter-muter. Nih kayak gimana? Enggak. Cariin yang bening nggak? Enggak, yang Yang penting aslinya, dapat yang nggak dicari? aslinya kan, yang asli air itu kan ada di sumber kata Pak Ustadz. Iya di sumber. Iya di sumber. Iya. Kalau Pak Ustadz mau iya. cari aslinya ya di sumber. Iya di sumber betul. Iya benar memang. Iya betul, memang betul kayak gitu. Nah, makanya tapi- dari sumbernya itu mengutus lagi Nabi, lalu menjelaskan dari sumber Ya. tadi. Ya, Ya, di mana kebenaran Injil itu? Ternyata kebenaran Injil ada di Quran. Itu dijelaskan dari sumber. Gini loh Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz mengatakan sumbernya itu di dalam Al-Quran, menurut saya keliru. Keliru Pak Ustadz. Karena Sumbernya itu dari Tuhannya Yesus. Kasih waktu saya dulu Pak Ustadz ya. Kalau Pak Ustadz mengatakan Al-Quran adalah sumbernya, padahal Al-Quran itu ada sebelum Injil itu ada. Artinya Injil itu sudah ada sebelum Al-Quran ada. Nah, mana Kalau Injil Pak yang Ustadz mana? mengatakan sumbernya adalah Al-Quran, menurut saya itu keliru. Injil yang mana? Salah Pak. Ya,
Al-Quran sama Injil, Al-Quran sama Injil itu keberadaannya itu sama karena sama-sama firman Allah. Satu sumber. Iya, satu sumber. Loh, gini loh Pak Ustadz Wifi ya. Kita ini kan, saya tahu Pak Ustadz Wifi ini adalah orang akademis ya. Orang akademis paling enggak tahu sejarah ya. Sejarah itu penting Pak Ustadz Wifi. Jadi bagaimana mungkin yang datang kemudian disebut asli sementara yang datang mula-mula itu disebut tidak asli? Kan tidak mungkin Pak Ustadz. Itu kalau secara akademis Pak Ustadz, argumen-argumen seperti ini menurut saya nggak masuk akal. Berarti tinjauan Anda itu di dunia ya? Jadi argumennya itu kan harus sesuai dengan sejarah. Saya samakan dulu perspektifnya. Berarti tinjauan harus data sejarah itu penting Pak Ustadz. Begitu. Gitu loh. Karena begini Pak Ustadz. Sejarah itu penting. Itu menurut akademis loh. Penting. Kenapa? Karena itu adalah asal mulanya. Awal mulanya. Gitu. Pak, boleh saya nanya? Jadi kalau Boleh Pak saya nanya? Ustadz mengatakan yang asli adalah Al-Quran, sementara Injil yang ada di dalam Al-Quran itu Pak Ustadz bilang tidak asli, itu menurut saya nggak masuk akal. Udah dibilang yang aslinya sumbernya Al-Quran Nah, dengan sumbernya Injil sumbernya adalah kan Injil. sumber yang sama. Sumbernya kan Injil toh. Ya Dan tadi sumbernya Pak Ustadz- adalah Tuhan. Ya. Sumbernya Tadi Pak adalah Ustadz Wifi dari bertanya, Tuhan. Arti kata Injil ya. Arti kata Injil, teman saya tadi sudah turun itu ya. Dia sudah menjelaskan itu kabar baik. Ya. Kata Injil itu Pak Ustadz ya, itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu Evangelion, yang artinya kabar baik. Injil bahasa Yunani. Dari Injil kata bahasa Yunani. Dari bahasa Yunani. Dari kata Evangelion, artinya kabar baik. Itu datangnya Pak Ustadz Wafi. Jadi kalau Pak Ustadz Wafi sebetulnya ya, ini Pak Ustadz Wafi sangat paham sebetulnya ini. Ya, karena Pak Ustadz saya anggap orang akademis kok. Jadi orang akademis. Ini asal kata Injil itu dari Evangelion, yang artinya kabar baik. Bukan. Akut emang. Jangan geleng-geleng kepala Pak Ustadz. Saya berharap Pak Ustadz yang Kau salah. notabene, ya, yang notabene seorang akademisi. Kau salah. Ya tolonglah. Nggak ada sampaikan Injil dengan itu, benar, gitu. nggak ada Injil itu dari bahasa Yunani, Evangelion nggak ada. Ini ada nih Pak Ustadz. Ini buka aja di dalam KBBI. Buka. KBBI itu bahasa Arti kata Indonesia. Injil itu apa? Berasal dari mana? Itu ada Pak Ustadz. Kita itu nggak ngomong. Saya bukan orang akademisi Pak, tapi saya kasih tahu ya. Ya. Saya kasih Gitu tahu. loh. Injil itu berasal dari bahasa Arab. Ya. Benar. Jadi gini Pak Dari Ustadz, Yunani dari mana? Yang saya tahu, kata Injil berasal dari bahasa Yunani, yaitu Evangelion, yang artinya kabar baik atau berita baik. Injil itu bahasa apa, Pak? Bahasa apa? Injilnya, bukan serapannya, Injilnya bahasa apa? Ini kan bahasanya ini Injil ini kan dari bahasa Enggak, Yunani. itu kan pengambilan dari Yunani. Enggak, Injilnya. Ya. Injilnya itu bahasa apa? Yang artinya itu. Injilnya itu Kata bahasa Injil. apa? Kata Injil itu bahasa apa? Ya itu tadi Kata Injilnya. kabar baik toh. Bahasa apa pertanyaannya? Oke. Anggap saya nggak paham. Coba Pak Ustadz jelaskan. Gini Pak, kan kata Bapak, Injil itu diambil dari kata Evangelion, bukan Angelion, bukan. Angelion nanti artinya malaikat. Bukan. Nah, Evangelion. Evangelion ya. Ya, Evangelion. Nah, Evangelion ya. Evangelion itu kan bahasa Yunani. Nah, artinya Injilnya, apa? Injilnya itu Enggak. bahasa apa? Evangelion itu artinya apa?
Kabar baik. Iya, itu kan Nah, tuh. Injilnya Kan bahasa dari apa? awal. Injilnya sudah jelas bahasa apa? tadi Pak Waduh, Ustaz. ini kuping Ya, ini. saya tadi Yang sudah kita jelas, tanya ya. tuh kata Injilnya. Kata Injilnya dari mana? Kata Ini Injilnya. dari bahasa Yunani, yaitu Evangelion. Ya kan Tete, ya kan Tete. Gimana sih? Injil dari Yunani. Oke, gini aja Pak Ustadz. Coba jelaskan Injil itu dari mana? Dari bahasa apa? Nih, saya tuliskan ya. Astagfirullah. Udah dibilangin juga dari tadi tetap kotor. Nih. Injil ya. Injilun. Ini bahasa apa ini? Injil ini? Ya kalau saya lihat huruf-hurufnya itu huruf Arab itu Pak Ustadz. Berarti bahasa apa ini? Ya berarti bahasa Arab. Nah, iya bahasa Arab udah dibilangin. gini Pak. Gini. Lah iya Gini bahasa dulu. Arab artinya apa itu Pak Ustadz? Gini, tunggu dulu. Ini kan bahasa Saya Arab. tanya dulu bahasa Arab yang Pak Ustadz tunjukkan itu artinya apa? Karena saya nggak paham gini. bahasa Arab. Nah, bahasa Arab. Jadi misalnya Pak, masjidun ya. Masjidun artinya masjid. Diambil dari kata sajada yang artinya sujud. Artinya sujud, masjidun tempat yang disujuti. Namanya masjid. Nah, Injil diambil dari kata najala. Najala atau najlun. Najlun. Nah, artinya sumber hukum. Nah, masjidun dari kata sajadah. Injil ini kan bahasa Arab nih, bahasa Arab. Nah, kalau ini bahasa Arab, lalu Bapak mengatakan diambil dari kata evangelion ya. Evangelion yang artinya kabar baik ya. Berarti istilah Injil ini baru ada di abad ke-7. Berarti dari dulu di zaman Yesus sampai di zaman murid-murid Yesus namanya evangelion. Padahal kalau kita cari datanya gak mungkin ketemu. Adakah Yesus pernah memanggil evangelion? Tidak pernah. Adakah Markus, Lukas, Paulus memanggil kitab suci dengan evangelion? Nggak pernah. Masa Injil yang kata Anda ini bahasa Arab, kan dari kata Arab nih. Bahasa Arab selalu oleh teman-teman Kristen dikaitkan kepada Nabi Muhammad, berarti abad ke-7. Berarti dari dulu murid-murid Yesus dan Yesus memanggilnya ini nih, evangelion. Mana datanya? Ada datanya. Oke Pak Ustadz, saya paham. Dari bahasa Arab ya. Ya toh. Saya tanya Pak Ustadz, ini sejarah loh Pak Ustadz. Bahasa Arab itu lahir abad keberapa? Bahasa Arab yang apakah lahir abad ke-7? Muhammad ya abad ke-7. Ya, keliru Pak Ustadz, berarti Pak Ustadz nggak jujur. Loh, kan saya katakan bahasa Arab yang ada di zaman Pak Nabi Ustadz nggak Muhammad jujur. Bahasa Arab dengan Al-Quran itu nggak sama Pak Ustadz. Lah, supaya Pak Al-Quran Ustadz kan tahu. menyebut Injil tuh. Ya, Al-Quran kan menyebut Injil. Al-Quran itu ada dari di abad bahasa keberapa? Arab. Dari bahasa Al-Quran Arab. ada di abad keberapa? Nggak sekarang. Sekarang saya tanya, bahasa Arab itu lahir tahun Al-Quran berapa? ada di abad keberapa? Bahasa Arab. Pak Ustadz tadi sudah jelaskan itu bahasa Ya, tadi coba bahasa buktikan Arab. sebelum Al-Quran istilah Nah, Injil coba buktikan. Sekarang sebelum saya Al-Quran. tanya. Sekarang saya tanya, Islam Al-Quran sama bahasa Arab duluan mana? Kok bisa ya? Padahal Yesus orang kok Israel. bisa? Kok jadi Itu pakai Pak bahasa Ustadz Arab yang jauh buktikan sekali loh. daerahnya itu? Harus buktikan loh, Pak Ustadz seorang Injil itu akademis loh. turunnya di Arab apa di Yerusalem? Pak Ustadz itu seorang akademis loh. Pak, kalau Jangan memang menipu dari dulu disebut mahasiswa, Pak Injil, Ustadz. kalau Jangan memang dari menipu. dulu disebut Injil, berarti Nabi Isa turunnya di Arab gitu. Dari bahasa Arab, bukan dari Al-Quran. Nabi Isa Paham orang nggak mana? itu? Nabi Isa Paham orang nggak? mana? Bahasa Arab Yesus dengan orang mana? bahasa Yesus orang mana?
bahasa Arab dengan Al-Quran itu tidak sama Pak Ustadz. Oke, tidak sama memang. Itu. Terus, Yesus orang mana? Itu tidak sama Pak Ustadz. Coba, Lahirnya Yesus itu. orang mana, Pak? Yesus orang mana? Lahirnya, dengar dulu. Lahir dulu Pak. Saya Yesus mohon maaf orang Pak Ustadz. Pak Ustadz, Yerusalem, saya Pak. sangat hormat. Kok bisa kitab sucinya pakai namanya orang Anda Arab? seorang dosen. Ya, Anda seorang dosen. Kalau ini tidak paham, itu sangat memalukan Pak. Sangat memalukan. Yesus orang mana, Pak? Iya, jangan tanya Yesus dulu. Pak Iya, Ustadz iya, sudah kita jelaskan kan tadi bahas kata bahasa Injil. kitab nih, Dengar bahasa dulu, kitab nih. dengar dulu. Yesus, Pak Matius, Ustadz Wafi, Markus, ya. Pak Lukas, Ustadz Wafi Paulus orang mana? Kenapa kok kita pakai mengatakan namanya pakai Arab? kata Injil ya, kata Injil berasal dari bahasa Arab. Saya akui memang. Oh, Sekarang diakui saya tanya. sekarang. Oke, diakui. Injil dari Pak bahasa Arab. Ustadz kan harus anu lah, harus dengan benar gitu loh Pak Ustadz memberitakan Oke, kebenaran kenapa kok itu. Injil pakai bahasa Arab Jangan padahal penipu Yesus orang Yerusalem? gitu loh. Itu pertanyaannya. Coba. Bahasa Arab itu Pak Ustadz jauh sebelum Islam ada. Tunggu dulu, Pak. Bapak jangan ngomong terus. Dengarkan saya, ya. Kalau Yesus orang Yerusalem, kenapa kitab sucinya Jangan ke Yesus pakai dulu, nama jangan Injil? ke Yesus Kenapa dulu. kok gitu? Jangan ke Yesus. Pak Ustadz menjelaskan Injil berasal dari bahasa Arab. Apa sih Paham orang nggak ini? itu? Jangan Lanjut, Ustaz. jangan anu Pak Saya ada Ustadz, paham jangan orang. menipu umat Baik, Pak Ustadz, baik, jangan. Gitu Eh, loh. Kata Ustadz Wafi, Injil dalam betul dari bahasa Arab lalu apa? Dalam bahasa Arab kan Pak Ustadz. Bahasa Arab. Iya bukan memang dalam Al-Quran. bahasa Arab yang diambil dari Al-Quran kosakata itu. Bahasa Arab itu jauh sebelum Islam ada. Coba Supaya Pak Ustadz tahu. sebelum Islam ada nggak orang Arab Kristen Jadi Kristen mohon Arab maaf, nyebut Pak Injil? Ustadz ya. Mana? Jangan Tunjukkan ya, sama saya. jangan menipu umat, jangan menipu umat. Jangan menipu Jangan. umat. Sebelum Gitu Islam loh. datang, kosakata Injil itu sudah loh. dipakai Kristen, mana Jadi, datanya? bahasa Arab itu jauh sebelum Islam lahir. Ada nggak Dia cuma datanya? gitu aja. Supaya Anda tahu. Jangan Ya, menipu Supaya umat. Anda gitu tahu, aja, langsung ya bilang sebelum tadi. sebelum Nggak Al-Quran boleh nih, menipu umat, nggak boleh. Gak boleh kau menipu umat. Ya, jangan membodohi orang. Saya jelaskan dulu samamu, ya. Kosakata Injil itu populer setelah Al-Quran diturunkan. Memang bangsa Arab itu berbahasa Arab. Tapi belum ada orang Arab itu mengatakan kosakata Injil. Nasrani Arab, ya, atau Kristen Arab sebelum Islam datang tidak ada menyebut nama kitab mereka Injil. Nggak Tapi ada. mereka menyebut Nggak apa? Satu, Perjanjian Lama, Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Qadim. Betul. Yang kedua, Perjanjian Baru, Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Jadid. Betul. Nggak ada Injil sebelum Al-Quran. Dia Pak jadi beliau ini tidak mungkin bisa nunjukin data, Ustaz. Nggak mungkin bisa Sekali nunjukin lagi data Pak dia. Ustadz, ya, Iya. jangan menipu orang ya, jangan menipu umat. Jangan kau yang menipu kau yang umat, mau jangan. bodohi umat masalahnya. Jangan menipu umat. Pak Ustadz ini Nggak kan mungkin bisa dia orang nunjukin data terpendidik loh. Jangan menipu umat Pak Ustadz. Ya, cuma gitu bisa. Coba Begitu loh. Coba kau Kan- tunjukkan sebelum Al-Quran Pak datang Ustadz orang Wafi sudah ini memakai orang kosakata terpendidik Injil itu loh. mana? Ya Kalau makanya. Pak Ustadz tidak bisa membuktikan Cuma ini gitu dengan toh, itu benar, diulang-ulangi nanti. kasihan Omongan gitu ini loh. diulang-ulangi terus karena ada Iya Kasihan. terus sajanya kayak gitu aja. Iya, karena iya. Pak Ustadz kan menjelaskan Karena kata dia Injil nggak punya berasal data dari gitu. bahasa Arab. Itu Nggak ada datanya. Gak ada data dia, gak ada. Ya gini-gini terus, ngomongnya gini terus. Pak Ustadz kan mengatakan kata Injil berasal dari bahasa Arab. Betul. Iya, bukan dari Al-Quran kan? Sudah. Betul dia bahasa Jangan. Arab. Ya, tapi ngambilnya dari Al-Quran. Kata Injil itu. Loh, supaya Pak Ustadz tahu bahasa Arab itu jauh sebelum Nggak- Al-Quran. nggak Dia ada. bahasa Gak Gak ada ngerti dia. datanya dia, Ustaz. Gak ada datanya dia. Itu kan, aduh, Pak Ustadz ini jangan. Nih Coba. perhatikan. Data. Kau ngomong terus. Sekali lagi nih, dengerin. Ya, kalau perlu ambil kata bat. Saya jelaskan sekali lagi ya, Pak Salesius ya. Nih, kosakata Injil betul bahasa Arab yang dijelaskan oleh Ustadz Wafi. Betul. Ya, ingat tuh. Memang bahasa Arab itu sebelum Islam datang orang sudah menggunakan bahasa Arab.
sudah Arab kuno gitu. Tetapi pada saat itu tidak ada Kristen Arab menyebut kitabnya sebagai Injil. Paham? Sebelum Islam datang, tidak ada Kristen Arab tuh menyebutnya kitab mereka itu dengan sebutan Injil. Ya, lalu Islam datang. Islam datang menyebutkan kosakata Injil. Maka dari itu kosakata Injil dalam bahasa Arab itu diambil dari Al-Quran. Lalu sebelum Al-Quran turun, orang Kristen Arab itu menyebut pakai sebutan apa kitab mereka? Tadi saya udah jelaskan. Perjanjian lama mereka menyebutnya Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Qadim. Perjanjian baru mereka menyebutnya Al-Muqaddas Al-Ahdu Al-Jadid. Iya, artinya Dari kan Injil Injil orang tuh. nyebutnya. Kalau di Indonesia kan Injil. Gak ada. Gitu loh. Dari Jadi, Injil. jadi di situ. Di dalam Injil Arab ya, di dalam Injil Arab itu memberitakan tentang kabar baik. Di dalam Al-Muqaddas itu. Supaya Pak Ustadz tahu loh. Di dalam Al-Muqaddas yang Pak Ustadz Waifi sebut tadi, itu membawa berita baik, kabar baik. Di dalam Al-Muqaddas itu ada berita baiknya. Disebutin datanya, Pak. Gitu Datanya loh. mana? Datanya mana? Aduh. Datanya Gini loh, mana? Pak Ustadz. Saya Waduh, harap Pak terus. Ustadz Waifi ini ya. Nggak ada Ustadz Waifi datanya ini. ngomong. Orang anu loh, orang Kalau dosen nggak ada loh, data, jangan ngomong. jangan menipu Karena mahasiswa Pak. Anda nanti PR-nya tambah banyak nanti gitu loh. Diulangi terus. Turunin moderator kan kau. Bacot doang gede, udah dijelaskan juga tetap ngotot kayak gimana tat? Itu. Dijelaskan udah ya, Injil itu dari kosakata mana, dari segi bahasa udah juga gitu, tetap ngotot. Lalu apa yang mau kita ambil dari dia ilmunya? Nggak ada sama sekali gitu. Gak ada lah, gak ada. Masa konten kayak gini semua kah? Nggak ada yang bawa data gitu kalau diskusi? Iya, kelas teri. Sekelas Jumaat. Edis. Halo, selamat sekelas malam. Edis aja gitu, Sat. Selamat malam Pak. Selamat malam, Silaban. Dikaji lulus. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Malam, Bu. Dari Kristen atau Katolik? Kristen, Pak. Mau diskusi silahkan, bisa dibuka dulu kameranya. Enggak, Pak. Kalau aja, Ibu, Pak, tetap Bu. semangat. Iya. Bu, kita nyari mau diskusi gitu ya dengan Kristen. Ya, boleh gitu. Kalau Anda mau buka kamera, saya akan diskusi dengan Anda gitu. Tapi kalau Anda nggak mau, saya gantikan ya. Oke? Saya, Pak Yusuf, tolong dong, Pak. Penonton Bapak jangan terlalu Ikuti aturan dulu, baru kau komen. Ya, paham? Ini aturan gak diikuti, komen duluan. Halo, selamat malam. Malam, brother. Malam. Iya. Pernah diskusi dengan saya kan? Tuh, saya pakai. Pernah headset tak ya. diskusi dengan dia? Iya, pernah kan? Nggak pernah. Kan tidak, Yusuf bukan Oh, abang. kalau saya pernah. Ya, Iya. beberapa kali. Iya. Terus, ini saya bawa saudara saya nih, Ustadz Wafi. Bantuan untuk supaya Bukan saya bantuan, tidak, Kak. Gini, kalaunya saya bawa narasumber, ya, maka saya akan diam gitu. Bukan gitu bantuan. ya.
Belum apa-apa sudah framing ini. Ya, enggak. Biasanya dia kan sendiri. Tapi sekarang dia bawa abang. Begitu. Jadi kalau menurut sekarang saya, jangan maksudnya kalau enggak mampu, ya tidak apa-apa kalau tidak mampu. Gak mampu apanya? Kemarin kau aja 2 kali nggak jawab, gak mampu kau. Gitu kayak gimana? Ku bilang kan, sudah Ya ku bilang udah, bahwa makanya kalau sudah ku bilang gini, kalau kau kan orang mau diskusi Kristen atau itu sudah di kagak, Arab itu sudah diskusi. nggak ada sama Kristen kami. Arab, nggak ada Kristen Arab. Ku bilang tadi itu di Galatia 1 ayat 17. Ya. Nggak ada Kristen Coba Arab. kau baca Kisah Rasul Yang ada pasal yang Kisah ada Rasul di pasal Arab 2 itu ya. cuma Nasrani. Coba baca Kisah Rasul pasal 2 ya. Coba. Yang di Arab punya itu kan Nasrani. pengikut Kristus juga. Bukan Kristen. Iya. Ia itu merujuk kepada Iya, agama udah. Kristen. Iya, Oh, itu bukan. merujuk ke Nasrani itu. Bukan. Kan sudah ku bilang Yohanes 1 Nggak ayat ada. 45. Coba kau baca dulu. Nggak Yohanes 1 pernah ayat ada 45. Kristen di tanah Coba Arab. kau baca dulu. Tunggu ya. Yohanes ya. Yang Coba ada baca di dulu. Arab Yohanes itu 1 hanya ayat 45 Nasrani ya. gitu. Ini Yohanes 1 cowok ayat apa cewek sih? 45. Saya baca ya. Iya, Coba. makanya heran saya. Turun dulu, ya. Nggak mau gantian ngomong, gitu. Ini cowok apa cewek sih dia? Nggak tahu, Cowok tapi sikapnya kok lembek gitu. kayak cewek. Iya. Kayak bencong di perapatan. Kemarin saya kick juga, Tat. Udah nggak bisa jawab lagi. Hari ini framing. Bawa bantuan ya. Lah. Belum apa-apa. Sudah framing. Makanya. Saya ngomong sama mereka ini gantian ya. Sama Ustadz Wapi saya gantian. Ustadz Wapi sebagai narsum ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Heran saya, Tat. Kalau ada yang naik minta naik tapi kagak ngomong gitu loh. Buka kamera kagak, ngomong kagak. Lalu apa maksudnya gitu naik? Itu yang bikin saya heran gitu loh. Ini Pak Pendeta mana? Pak Pendeta Rames nih. Abang Pendeta nih. Biar Kakak Enda dulu. Halo, selamat malam. Malam, Bang. Kristen atau Katolik? Suaranya? Gak ada suaranya. Gak ada suaranya, Bang. Suaranya gak ada. Aduh. Suaranya benerin dulu. Halo, Bang. Malam, Bang. Sebentar. Saya buka kamera dulu. Ya, selamat Oh, malam. noise, Bang, apa di tempat kabar? di tempat Abang noise, Bang. Oh, enggak ada saudara yang nyalain. Oh, ya. Ya, apa Iya, kabar? alhamdulillah Ustaz saya baik. Wafi, apa kabar? Ustaz Yusuf, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Iya. Bang, malam ini saya bawa saudara saya nih ya sebagai narasumber gitu ya. Mungkin Abang udah beberapa kali kan diskusi sama saya nih ya. Iya. Mungkin mau coba diskusi sama dia kalau boleh. Ayo. Ya, boleh. Ya, jadi Silakan. Ustaz Wafi, saya melihat bahwa di Al-Baqarah 34 ya, itu menceritakan tentang malaikat, ada perintah kepada Bang malaikat. Bang Rames. Ya. Bang Rames, sorry sebentar saya potong. Nanti diulang pertanyaannya. Silau lampu itu. Coba bisa di lain tempat gak HP-nya? Saya matikan Terlalu lampu terang. ya. Terlalu terang masalahnya. HP-nya aja dipindah bisa nggak gitu? Pindah posisi HP-nya jangan menghadap ke lampu. Iya, soalnya lampunya terang, abangnya gelap. Jadi kayak gerhana bulan gitu.
Iya, gaya gerhana kayak gitu. Iya, siap. Silau bang, Kalau bergeser begini- tempat lah gitu. Kalau begini, mendingan. Masih, Masalah nggak ada apa, saya nggak pakai apa ya untuk simpan HP. abangnya aja geser posisinya, jangan di situ. Nah kalau begini kan nggak terlalu lagi kan? Ya kan? Ya iya memang, nggak terlalu. Cuman sakit mata bang melihat terlalu terang. Oh jangan dilihat, nggak usah. Nah, jadi saya lanjut aja Ustaz, biar supaya jangan lama-lama. Ya jadi di situ kan ada perintah kepada para malaikat ya. Nah saya ingin tahu para malaikat ini pada saat itu bersama-sama dengan Adam di jannah atau tidak, Pak Ustadz? Mungkin dijawab dulu masalah itu. Coba baca ayatnya. Coba ayat yang mana? Di Al-Baqarah 34. Oh iya, bersama Adam di jannah. Di jannah ya. Nah, kalau kita bergeser sedikit kepada surah Hud 79, Pak Ustadz, mungkin Itu bukan tolong geser dijelaskan. sedikit, itu geser banyak itu dari Oh, geser Al-Baqarah ke banyak. surat. Siap. Ya. Geser Di surah banyak itu Hud. sudah lain cerita, lain surat, lain asbabun nuzul, bukan Siap. turun. Ya, tapi kita ada poin yang ingin saya cari ya, yaitu tentang malaikat. Nah, apakah di tentang malaikat itu dikatakan dia di surat Hud itu dia